Perkenalkan, nama saya Natasha Panggabean dengan NIM 22222411006. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi model pembelajaran menurut salah satu ahli. Yang kedua, fungsi atau peran model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, seperti apa contoh model pembelajaran di era kurikulum 2013 dan apa itu penjelasan dari model pembelajaran tersebut, serta ciri-ciri, langkah-langkah, keunggulan, dan kelemahan dari model pembelajaran tersebut. Baik, kita lanjut saja ya. Penjelasan yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran menurut salah satu ahli. Di sini saya mengutip pengertian dari Joyce and Law. Mereka mengatakan bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau yang biasa disebut dengan rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Penjelasan yang kedua yaitu fungsi dari model pembelajaran. Adapun fungsi dari model pembelajaran yaitu yang pertama sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai pedoman bagi dosen maupun guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dosen maupun guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, penjelasan yang ketiga yaitu contoh model pembelajaran yang biasa digunakan dalam era kurikulum 2013 atau era kurikulum merdeka. Di sini saya mengambil contoh model pembelajarannya yaitu Project Based Learning atau yang biasa disebut PBL. Apa itu model pembelajaran Project Based Learning? Seperti apa ciri-cirinya? Seperti apa langkah-langkahnya? Apa kelemahan dan kekurangan dari Project Based Learning? Mari kita bahas di sini. Baik, apa itu pengertian dari model pembelajaran Project Based Learning? Di sini saya mengambil kutipan dari salah satu ahli, yaitu Saifuddin. Saifuddin mengatakan bahwa Project Based Learning atau yang biasa disebut dengan PBL merupakan metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dan beraktivitas secara nyata dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari Project Based Learning. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari Project Based Learning. Seperti yang pertama yaitu keterpusatan. Dalam sistem PBL, proyek akan berfungsi sebagai inti dari kurikulum dan proyek sebagai inti dari pembelajaran. Dengan melalui berbagai proyek, pelajar dapat memenuhi kurikulum yang ada. Yang kedua yaitu fokus pada permasalahan. Pembelajaran akan berfokus dengan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Sistem ini akan membuat siswa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Yang ketiga yaitu proses terstruktur. Untuk menyelesaikan permasalahan, siswa akan melalui berbagai proses yang akan mereka susun secara bertahap, mulai dari tahap perencanaan, pembuatan jadwal, pemecahan masalah, hingga mendapatkan solusi. Yang keempat yaitu diatur oleh sendiri atau bersifat otonomi. Siswa akan mengatur proyek yang akan ada secara mandiri. Penyelesaian proyek menjadi tanggung jawab siswa tersebut. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu bersifat realistis. Permasalahan yang ada akan siswa hadapi berdasarkan permasalahan yang dapat mereka hadapi di dunia nyata. Permasalahan ini bukan berasal dari simulasi, akan tetapi masalah yang terjadi itu sudah ada di lapangan. Seperti itu. Baik, penjelasan selanjutnya dari Project Based Learning yaitu seperti apa langkah-langkah dalam menentukan Project Based Learning atau yang biasa disebut dengan PBL. Langkah-langkah yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Langkah yang kedua yaitu menyusun perencanaan proyek. Langkah yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Langkah yang keempat yaitu memantau siswa dalam kemajuan proyek tersebut. Langkah yang kelima yaitu penilaian hasil. Dan langkah yang keenam yaitu evaluasi pengalaman dari siswa tersebut. Selanjutnya yaitu seperti apa kelebihan dan keunggulan dari Project Based Learning. Di sini saya mengutip dari salah satu ahli yaitu Abidin. Dia mengatakan bahwa kelebihan dari Project Based Learning atau PBL yang pertama yaitu sebagai model yang bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Dan yang kedua yaitu siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Yang ketiga yaitu siswa bekerja sebagai kolaboratif untuk memecahkan masalah yang ada yang penting bagi dirinya. Yang keempat yaitu teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan
kolaborasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dan cara-cara baru. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kerjasama antara guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas geografis atau bahkan melompati zona waktu, seperti itu. Nah, penjelasan tadi merupakan keunggulan dari sistem project based learning. Di sini saya akan memaparkan kekurangan dari sistem project based learning. Dan di sini saya akan memaparkan kelemahan atau kekurangan dari sistem project based learning. Dan saya mengutip pendapat dari salah satu ahli, yaitu Abidin. Abidin mengatakan bahwa kelemahan dari project based learning yaitu yang pertama memerlukan banyak waktu dan biaya, yang kedua memerlukan banyak media dan sumber belajar, yang ketiga memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang, dan yang keempat ada kekhawatiran siswa hanya akan dapat menguasai satu topik tertentu yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Nah, baik, saya telah selesai memaparkan tentang model pembelajaran dan salah satu contoh model pembelajaran di era kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, di sini saya izin untuk mengakhiri video penjelasan ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari materi yang saya paparkan saat ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.